Palestina merupakan tanah mulia dan kiblat pertama kaum muslimin. Palestina adalah tanah khorojiah milik seluruh kaum muslimin, bukan milik rakyat Palestina, Syam, atau bangsa Arab saja. Oleh karena itu, penjajahan atas tanah Palestina oleh entitas Zionis yang sudah berlangsung puluhan tahun juga merupakan masalah kaum muslimin di seluruh dunia. Sudah ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Palestina menjadi korban kebiadaban entitas Zionis. Hingga kini pun Zionis laknatullah terus membantai kaum muslim Palestina, bahkan ingin menguasai seluruhnya dengan bantuan Amerika Serikat. Kepedulian muslimah atas masalah Palestina telah ditunjukkan dengan aksi bela Palestina yang baru saja digelar di Surabaya beberapa waktu lalu. Berikut kata muslimah. Tanah Palestina adalah tanah kaum muslimin yang saat ini semuanya tahu Israel laknatullah sedang menjajah tanah Palestina dan membunuh orang-orang Palestina, kaum muslimin yang ada di Palestina. Bumi para nabi, kiblat pertama dari umat Islam, dan kemudian Isra Mi'rajnya Rasulullah ya. Tanah diberkahi ya. Terus terang sedih ya, karena itu adalah tanah kaum muslimin dan saya sebagai seorang muslim tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudara kita, sehingga sebagai sebuah bentuk kepedulian kami sebagai seorang muslim ya untuk ikut aksi bela Palestina pada hari ini. Pastinya marah ya Mbak ya, pastinya marah karena itu kan milik kita ya, bukan miliknya mereka. Israel Yahudi itu harus kita kembalikan, harus kita kembalikan ke pangkuan umat Islam. Jangan sampai tanah itu dirampas oleh mereka. Kita akan mempertahankannya. Marah ya. Sebenarnya kita marah, tapi mau marah ya kita hanya sebagai mampunya, kita hanya seperti ini ya, seperti saat ini aksi seperti itu. Makanya kita serukan untuk bagaimana untuk penguasa muslim bisa mengirimkan tentaranya ke sana untuk mengusir kaum Yahudi. Ya, kaum muslimin tidak atau belum bersatu, dan untuk menyatukan kaum muslimin butuh sebuah aktivitas mulia, yaitu aktivitas dakwah dan jihad ya, dengan menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Karena selama ini kan solusi-solusi yang diberikan oleh PBB ya, solusi-solusi yang hanya sementara, karena memang tidak ada solusi yang lain kan, karena mereka juga bersekongkol ya. Jadi yang ada di PBB atau siapapun yang menawarkan solusi itu sebenarnya pro-nya ke Israel, bukan ke Palestina gitu. Jadi tidak ada solusi lain kecuali memang umat Islam harus bersatu, dan persatuan umat Islam itu harus di bawah naungan khilafah, dan yang bisa mengirimkan tentara itu adalah orang-orang kiriman dari daulah khilafah, tentara-tentara yang dikirim oleh daulah khilafah. Karena kalau kita menunggu negeri-negeri Islam, negeri-negeri muslim ya, negeri muslim yang saat ini ada, itu pun juga tidak berani untuk mengirimkan tentaranya ke sana kan. Karena tidak adanya junah ya, tidak adanya satu pimpinan itu yang mampu untuk menggerakkan seluruh tentara muslim untuk bersama-sama membebaskan Palestina. Tidak mungkin. Solusi-solusi yang ditawarkan Barat sampai detik ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan Palestina. Nggak mungkin akan berhasil, karena sudah berapa lama loh ya kan Palestina itu dijajah. Apapun solusi yang diberikan itu tidak akan pernah sampai tuntas gitu. Hanya solusi yang bersifat sementara aja. Ya, jelas butuh sebuah kekuatan militer, dan Israel nggak akan bisa dilawan oleh kaum muslimin kecuali dengan perang.
sangat butuh sekali ya, sangat butuh sekali kekuatan karena kan pasukan Israel itu kan juga militer ya, harus dilawan pun juga bukan oleh penduduk Palestina tapi juga militer juga, dan kekuatan militernya itu harus yang sebanding ya dengan kekuatan militer, sementara mereka persenjataan Israel itu kan juga kiriman dari barat. Tidak ada negara yang mampu untuk membebaskan Palestina saat ini, ya, kecuali dengan terwujudnya sebuah negara yang memiliki kekuatan besar, yaitu negara khilafah Islamiyah. Negara yang mempersatukan seluruh umat muslim di dunia seperti itu. Khilafah. Ya, negara khilafah ya, negara persatuan umat Islam gitu. Bebaskan Palestina dengan jihad dan khilafah. Bebaskan, selamatkan, gitu. Muliakan mereka. Gitu. Tetap berjuang ya. Jihad fisabilillah untuk membebaskan Palestina dari penjajahan adalah fardu ain bagi kaum muslimin. Mengabaikan aktivitas jihad dan melakukan normalisasi hubungan dengan entitas Zionis penjajah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Muslim Palestina. Faktanya, hanya negara Islam atau khilafah yang telah terbukti mampu membebaskan dan mempertahankan Palestina di pangkuan kaum muslimin. Sejarah mencatat, pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, bumi Palestina berhasil dibebaskan dari cengkraman Romawi. Oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Quds berhasil kembali dibebaskan dari cengkraman kaum Salibis. Pembebasan tersebut didukung oleh aktivitas jihad. Alhasil, khilafah sebagai pembela dan perisai umat harus kembali hadir.